The world continues to change by the minute. People's expectations toward the government have increased dramatically, and the role of the government has become even more important. Innovations in public administration help us to keep pace with these changes and offer us the solution to create a happier tomorrow for everyone. Since the establishment of the Korean government, the Ministry of the Interior and Safety has played a key role in the Korean administration. Ministry of the Interior and Safety has stood at the forefront of the efforts to create a better future, expanding public participation and cooperation, realizing social values, and enhancing public trust and integrity. Our first-class e-government services, bringing the benefits of government service to cyberspace, is recognized all around the world as a supreme example of an online system that has successfully transcended the limitations of time and space. Our e-government service has allowed us to process civil services immediately and accurately, anytime, anywhere, while our extensive digital database has allowed us to enhance the productivity of our administration dramatically. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok 2. Kali ini kelompok 2 mendapatkan tugas untuk membuat sebuah mind mapping terkait wall of government. Kita langsung aja ke wall of government itu apa. Kita sudah membuat sebuah mind map, bisa dilihat oleh teman-teman semua. Jadi kita akan membahas wall of government itu semulai dari konsepnya. Sebenarnya konsep dari wall of government itu kita harus kenali dulu WOG itu apa. Wall of government atau disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan integrasi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Jadi, WOG itu adalah sebuah ruang di mana sebuah instansi-instansi yang ada di pemerintahan itu terintegrasi satu sama lain. Jadi tidak masing-masing antara individu atau masing-masing instansi. Pendekatan WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Inggris misalnya, ide WOG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam suatu cara pandang dan sistem sudah dimulai sejak pemerintahan Partai Buruhnya Tony Blair pada tahun 1900-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan dikenal dengan istilah Joined Up Government. Sedangkan di Australia, WOG dimotori oleh Australian Public Service atau APS dalam laporannya berjudul Connecting Government Wall of Government Responses to Australia's Priority Challenges pada tahun 2015. Namun demikian, WOG bukanlah sesuatu yang baru di Australia. Fokus pendekatannya pada kebijakan, pembangunan, dan pemberian layanan publik. Sementara di Selandia Baru, WOG juga dikembangkan melalui antara lain integrasi akunting pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, ICT, serta sektor-sektor yang lainnya. Kalau kita melihat nih, sudah kenal WOG, kenapa harus adanya WOG dalam suatu pemerintahan? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama ialah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintahan sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik.
Yang kedua ialah terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor yang lainnya. Contohnya, kalau kita lihat sektor lingkungan hidup memandang bahwa pelestarian alam, terutama hutan, merupakan prioritas dalam pembangunan, sehingga perlu mendapatkan prioritas dukungan kebijakan dan keuangan yang lebih. Sementara di sisi lain kita melihat sektor pertambangan memandang bahwa pembangunan memerlukan modal besar dan hanya tambanglah yang bisa menyediakan. Kedua sektor ini sangat penting, tapi nampak adanya perbedaan tajam atau bahkan saling bertabrakan dalam perumusan tujuan masing-masing. Sektor pendidikan dengan sektor investasi misalnya bisa berpotensi untuk berseberangan dalam kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Sektor pendidikan berpotensi menyiapkan sumber daya manusia jangka panjang melalui investasi pendidikan. Hasil dari pembangunan di sektor pendidikan tidak akan bisa dirasakan dalam jangka waktu yang pendek karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memetik hasilnya. Sementara sektor yang ingin menggerakkan penanaman modal justru memandang bahwa investasi harus segera menghasilkan dalam jangka pendek karena hasil investasi lebih melihat nilai ekonomis dan keuntungan dalam jangka pendek dari sebuah kegiatan. Perbedaan-perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan bisa menimbulkan tumbuhnya ego sektoral yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok menyempit pada kepentingan sektornya. Yang ketiga ialah konteks Indonesia. Kita melihat Indonesia ini sangat besar, memiliki latar belakang, nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang yang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuh nilainya perekat kebangsaan yang akan menjamin berlangsungnya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame, dalam satu wadah, yakni NKRI. Dalam hal ini, WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk mencapai pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap perilaku dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai transformasi digital. Transformasi digital mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara drastis mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. Ungkapan ini telah menjadi hal yang umum di era digitalisasi. Itu karena setiap organisasi, terlepas dari ukuran atau industrinya, semakin bergantung pada data dan teknologi untuk beroperasi lebih efisien dan memberikan nilai pada pelanggan. Pandemi dapat menjadi pemantik dan penyemangat bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Oleh karena itu, pentingnya transformasi digital saat ini. Karena masyarakat semakin menuntut lebih atas pelayanan yang diberikan dan senantiasa mengawasi, meluruskan, dan mendorong laju pemerintahan. Transformasi digital ini, maka seluruh pelayanan yang ada di pemerintahan akan semakin mudah dan efisien dengan terintegrasinya seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai yang memberikan kepuasan pada pengguna layanan. Selanjutnya akan dibahas mengenai implementasi WOG. Pengertian implementasi WOG ialah penerapan sistem WOG terhadap suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut. Di Indonesia, tujuan didirikannya negara Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamanatkan antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwasanya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang wajib karena termasuk ke dalam tujuan dari didirikannya negara Indonesia. Oleh karena itu, konstitusi kita membagi fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang, di mana antara bidang yang satu dengan bidang yang lain terdapat
check and balance, bersinergi, dan tercipta harmoni untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan dibahas mengenai penerapan WOG dalam beberapa ruang lingkup. Yang pertama, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara. Dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk lembaga-lembaga negara dengan tugas masing-masing. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga negara itu yang pada hakikatnya adalah untuk menyelenggarakan kekuasaan negara. Pada hakikatnya, sistem penyelenggaraan negara merupakan aktivitas dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau seluruh lembaga negara dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam penyelenggaraan negara, perlu diterapkan check and balance system agar penyelenggaraan kekuasaan negara dimaksud bisa berjalan secara efektif dan efisien. Poin kedua yaitu WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam konteks governance yang baik, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparaturnya dari semua peringkat pemerintahan beserta seluruh rakyat di wilayah negara Indonesia, serta dengan memanfaatkan pula segenap dana dan daya yang terjadi secara nasional demi tercapainya tujuan negara. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan bagian integral dan paling dominan dalam sistem penyelenggaraan negara karena operasionalisasi dari semua ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 1945 kecuali yang telah secara khusus dan jelas menjadi kewenangan lembaga-lembaga negara di luar eksekutif. Poin ketiga yaitu WOG dalam lingkup hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah serta antar daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah sangat terkait erat dengan prinsip-prinsip dan tujuan pemberian otonomi daerah, baik kepada daerah provinsi maupun kepada daerah kabupaten dan kota, berdasarkan asas desentralisasi. Mengacu pada ketentuan pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar 1945, 1. Hubungan wewenang yang pelaksanaannya memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Yang 3. Hubungan dalam hal pengakuan pembentukan daerah. Poin keempat yaitu WOG dalam pelayanan publik di lingkup administrasi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pengertian administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pengertian tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu bertujuan untuk yang pertama, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kedua, menciptakan kepastian hukum, ketiga, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, keempat, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan, kelima, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, keenam, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB, dan yang ketujuh, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Poin yang kelima yaitu asas-asas terkait dengan implementasi WOG. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara oleh aparatur negara, yaitu yang pertama, asas kepastian hukum, yang kedua, asas kepentingan umum, yang ketiga, asas akuntabilitas, yang keempat, asas proporsionalitas, yang kelima, asas profesionalitas, yang keenam, asas keterbukaan, yang ketujuh, asas efisiensi, dan yang terakhir, asas efektivitas. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan terdiri atas 1. Asas legalitas, yang kedua, asas pelindungan terhadap hak asasi manusia, yang ketiga,
Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB. Poin ke-6 yaitu WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian berdasarkan pemetaan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. Nah itu, pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya akan disebutkan asas penyelenggaraan pelayanan, yaitu yang pertama kepentingan umum, selanjutnya kepastian hukum, kesamaan hak, poin keempat keseimbangan hak dan kewajiban, 5 keprofesionalan, ke-6 partisipatif, ke-7 persamaan perlakuan dan tindak diskriminatif, selanjutnya keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta terakhir kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.